Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Kita hari ini akan belajar tema 5, wirausaha, subtema 2, usaha di sekitarku, pembelajaran 1 dan 2. Materi ini adalah materi di kelas 6 pada semester 1 dengan kompetensi dasar kondisi khusus. Anak-anak, sebelum kita memasuki materi hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan sebelumnya, kalian telah menyelesaikan tema 5 subtema 1. Kali ini, kita akan memulai tema 5 subtema 2 dengan pembelajaran ke-1 dan ke-2. Anak-anak hebat semua, apapun kondisi yang harus kita alami, Bu Evin harap kalian bisa tetap semangat menuntut ilmu dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa kalian juga selalu menjaga kesehatan dengan cara mematuhi protokol kesehatan. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu dengan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Yang kedua, dengan mengamati gambar, bereksplorasi, dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi dan mengklasifikasi benda magnetis dan non-magnetis secara tepat. Dengan membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi komponen dan cara mengisi teks daftar riwayat hidup secara benar. Selanjutnya, dengan mengamati gambar dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri poster dengan tepat. Dan yang terakhir, dengan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi berbagai contoh manfaat keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari secara tepat. Anak-anak, coba kalian amati gambar berikut. Di situ terdapat 3 buah gambar. Gambar tersebut merupakan kegiatan wirausaha yang sering kita jumpai. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk menjalankan roda perekonomian. Dalam pelaksanaannya, suatu negara tidak dapat berdiri sendiri, namun diperlukan kerjasama dengan negara lain. Salah satu contohnya adalah kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Kegiatan mendatangkan atau memasukkan barang dagangan atau komoditas dari luar negeri disebut mengimpor. Kegiatan mengirim barang dagangan atau komoditas ke luar negeri disebut mengekspor. Anak-anakku, bacalah teks berikut. Hingga September 2019, ekspor sarung batik capai 15,98 juta US dollar. Tempo.co, Jakarta. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dindakop, dan UKM, Kota Pekalongan Sri Haryati mengatakan, kerajinan sarung batik khas asal Kota Pekalongan, Jawa Tengah telah menembus pasar ekspor, khususnya di kawasan Asia. Produk sarung batik ini sudah diekspor ke sejumlah negara seperti Thailand, Singapura, Korea, Malaysia, India, Tiongkok, Saudi Arabia, Dubai, dan Hong Kong. Katanya di Pekalongan, Sabtu 30 November 2019. Menurut dia, produk sarung batik memiliki potensi yang cukup besar untuk dijual ke pasar ekspor dan diminati pasar perdagangan global, khususnya di pasar Asia.
Pemkot melalui Dindakop UKM telah melakukan beragam upaya untuk mengekspansi tujuan ekspor sarung batik. Tidak hanya ke negara di kawasan Asia saja, namun juga ke negara lainnya seperti Afrika. Sejumlah kawasan di dunia kini sudah mulai dijajaki oleh pelaku ekspor sebagai tujuan pangsa sarung batik, katanya. Adapun jumlah nilai ekspor yang sudah dicapai hingga September 2019 sekitar 15,98 juta dolar Amerika, kata dia. Apakah kamu mengetahui komoditas lain yang diekspor dari Indonesia ke berbagai negara di lingkup ASEAN? Apakah kamu juga mengetahui komoditas yang diimpor dari berbagai negara di lingkup ASEAN ke Indonesia? Carilah informasi untuk menjawab pertanyaan di atas. Laporkan informasi yang kamu temukan secara tertulis. Jika kita masih melakukan pembelajaran daring, maka hasilnya kalian kirimkan kepada guru kalian. Perhatikan gambar berikut. Apakah ada usaha yang menjual benda-benda berikut di sekitar tempat tinggalmu? Ada paku, bola, ember, gunting, peniti, pensil, gelas, dan karet. Amati gambar di atas. Apakah kamu bisa memprediksi yang akan terjadi jika benda-benda tersebut didekatkan ke magnet? Tuliskan prediksimu pada tabel berikut. Nomor 1, bisa kalian isi nama benda adalah paku. Nomor 2, bola. Nomor 3, ember. Nomor 4, gunting. Nomor 5, peniti. Nomor 6, ballpoint. Nomor 7, gelas. Dan nomor 8, karet gelang. Silakan kalian centang pada bagian ditarik atau tidak ditarik. Tahukah kamu, wirausaha yang sudah berkembang pesat biasanya membutuhkan karyawan yang lebih banyak. Wirausaha tersebut dapat menuliskan pada iklan atau selebaran tentang lowongan pekerjaan untuk mendapatkan karyawan sesuai kebutuhan. Apakah kamu mengetahui cara membuat riwayat hidup? Nah, sekarang sebelum membuat riwayat hidup, kalian dengarkan ya. Tahukah kamu bahwa riwayat hidup adalah data yang berisi informasi tentang diri seseorang? Kamu dapat membuat daftar riwayat hidup untuk keperluan menerangkan data diri kepada orang lain. Kamu membuat daftar riwayat hidup untuk keperluan mendaftarkan diri. Misalnya, mendaftarkan diri ikut lomba kesenian, menjadi anggota sebuah tim, pengurus suatu kegiatan, atau untuk melamar pekerjaan. Setiap orang memiliki riwayat hidup masing-masing. Riwayat hidupmu pasti berbeda dengan riwayat adikmu, kakakmu, bahkan orang tuamu. Kamu dapat menulis daftar riwayat hidup dalam bentuk singkat maupun dalam bentuk narasi atau cerita. Untuk membuat daftar riwayat hidup diperlukan data diri, pengalaman, keterampilan, prestasi yang pernah diraih, serta informasi penting lainnya yang perlu diketahui orang lain. Tulislah sebanyak mungkin informasi penting tentang dirimu dalam bentuk peta pikiran sebagai bahan untuk membuat daftar riwayat hidupmu. Jadi setelah kalian menonton ini, cobalah kalian untuk membuat daftar riwayat hidup kalian masing-masing. Usaha kecil dan menengah atau UKM, gerabah dan batik Nusantara perlu terus dipromosikan agar dikenal lebih luas baik oleh konsumen dalam negeri maupun mancanegara. Salah satunya melalui poster. Ayo kita mengenal poster sebagai bagian dari reklame. Nah, kalian amati dua poster. Di situ poster menggambarkan tentang Hari Batik Nasional. Apa pendapatmu tentang poster tersebut? Keterampilan apa yang diperlukan untuk membuat poster?
Dapatkah kamu memperkirakan langkah-langkah cara membuat poster? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, marilah kita berkreasi terlebih dahulu. Kamu telah mengamati contoh poster pameran batik dan gerabah Nusantara. Sekarang kamu akan membuat poster tentang pameran seni tradisional yang disesuaikan dengan budaya daerahmu. Sebelumnya, perhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama, dalam proses mendesain poster dengan tangan yaitu siapkan kertas polos, pensil, dan pensil warna. Merancang poster dengan tangan bisa sangat menyenangkan. Kamu akan mengetahui beberapa hal yang akan membantu postermu tampak indah dan menarik. Yang kedua, pilih kertas polos sesuai keinginan. Ketika kamu merancang poster dengan tangan, kamu dapat menentukan ukuran kertas sesuai keinginanmu. Yang ketiga, buatlah 3 garis tipis. Gambar garis mendatar sekitar 6 cm dari atas halaman kertas. Kamu akan menulis judul postermu pada bagian ini. Gambar garis mendatar sekitar 6 cm dari bawah halaman kertas, kamu akan menulis informasi tentang hal yang kamu ingin supaya orang lain mengetahuinya. Misalnya, mencantumkan tempat, tanggal, nomor telepon, seperti kunjungilah pameran kami. Langkah selanjutnya yaitu buatlah judul. Buatlah judul pada bagian atas kertas. Tulislah huruf-huruf dengan pensil secara tipis. Kamu dapat menyesuaikan besar huruf dengan ukuran kertas. Yang kelima, buatlah catatan kaki. Pada bagian tadi, gambar dan buat tulisan secara tipis pada bagian bawah kertas. Langkah keenam, isi bagian tengah dengan gambar yang berkaitan dengan gagasan utama postermu. Untuk poster pameran seni, kamu akan membuat gambar yang berkaitan dengan pameran. Misalnya gerabah, kamu dapat membuat 1 atau beberapa gambar. Buatlah sketsa dengan tipis. Dan yang ketujuh, warnailah postermu. Sekarang setelah poster yang kamu rancang selesai dan kamu yakin dengan tampilannya, dengan hati-hati gambarlah huruf-huruf dengan menggunakan spidol, pensil warna atau krayon. Dan yang terakhir, lakukanlah eksperimen. Ini hanya panduan umum. Silakan kalian bereksperimen sesuai kreativitas masing-masing. Sekarang saatnya kamu merancang poster dengan menggunakan tangan. Tuliskan rancanganmu terlebih dahulu pada kolom berikut berdasarkan langkah-langkah di atas. Silahkan kalian siapkan kertas kalian dan kalian menggambar poster. Kesimpulan pembelajaran hari ini yang pertama adalah dalam menjalankan roda perekonomian, suatu negara tidak dapat berdiri sendiri, namun diperlukan kerjasama dengan negara lain. Salah satu contohnya adalah kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Selanjutnya, kegiatan mendatangkan atau memasukkan barang dagangan atau komoditas dari luar negeri disebut mengimpor. Sedangkan kegiatan mengirim barang dagangan atau komoditas ke luar negeri disebut mengekspor. Benda yang dapat ditarik oleh magnet adalah benda yang terbuat dari bahan logam tertentu, misalnya besi, baja, nikel, dan kobalt. Benda yang dapat ditarik oleh magnet dinamakan benda magnetis. Benda lainnya tidak dapat ditarik oleh magnet karena tidak mengandung salah satu dari bahan logam tersebut. Benda ini dinamakan benda tidak magnetis atau benda non-magnetis. Contohnya adalah kayu, plastik, dan karet. Yang kelima, untuk membuat daftar riwayat hidup, diperlukan data diri, pengalaman, keterampilan, prestasi yang pernah diraih, serta informasi penting lainnya yang perlu diketahui orang lain. Yang terakhir, poster digunakan sebagai media informasi. Nah, anak-anak,
Selain kalian harus mencoba 8 gambar tadi dengan magnet dan juga mencoba membuat poster, di sini Bu Evin juga akan memberikan lembar kerja peserta didik, yaitu kalian melakukan percobaan berikut. Siapkan magnet, pensil, peniti, karet gelang, paku, penjepit kertas, sisir, gunting, batu, kayu, daun, kertas, kaca. Langkah percobaannya, yang pertama ambil magnet, kemudian kalian dekatkan magnet ke benda-benda yang tersedia secara bergantian. Amati apa yang terjadi. Catat hasil pengamatan kalian pada tabel berikut. Nah, silakan kalian mencoba di rumah dan mencatat hasilnya pada tabel berikut ini. Demikian anak-anak penyampaian dari Bu Evin, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih dan selalu jaga kesehatan dimanapun dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.